Sebuah kapal kargo milik seorang miliarder Israel diserang oleh drone di Samudra Hindia. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 24 November pagi, beberapa jam sebelum dimulainya gencatan senjata di jalur Gaza. Pejabat Pentagon mengatakan kapal kargo yang diserang berjenis CMA-CGM SMI. Kapal berbendera Malta tersebut menjadi sasaran drone Shahid 136 saat tengah berada di perairan internasional. Menurut Pentagon, bahan peledak yang dijatuhkan drone mengakibatkan kebakaran pada kapal. Namun, seluruh awak kapal dipastikan selamat dan tidak ada yang terluka. Pentagon menuduh Iran sebagai dalang di balik serangan kapal milik miliarder Israel tersebut. Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan agar kejadian serupa tidak terulang. Sebagai informasi, SMI dimiliki oleh Eastern Pacific Shipping yang berbasis di Singapura. Ini merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Israel Idan Ofer. Namun hingga Sabtu siang, pihak perusahaan dan militer Israel belum memberikan komentar. Seorang jenderal Israel memperingatkan bahwa perang melawan Hamas di Gaza jangan sampai melibatkan kekuatan global, terutama Rusia. Salah satu alasannya karena Moskow masih memainkan peran utama di Timur Tengah. Brigadir Jenderal Safir mengatakan Israel tidak boleh merusak hubungannya dengan Rusia. Hal ini mengingat sejarah panjang kerjasama dan peran Moskow di Timur Tengah. Terlebih di Israel sendiri ada sekitar 2 juta orang yang berbahasa Rusia. Namun di sisi lain, Moskow juga bekerja sama dengan Iran dan Suriah. Menurut Safir, hubungan ini membuat situasi menjadi lebih rumit karena Israel juga bersitegang dengan Iran. Oleh karena itu, Israel harus menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat sebagai mitra penting dan Rusia yang memiliki pengaruh terhadap Suriah dan juga Iran. Terkait perang di Gaza, Jenderal Safir mengatakan bahwa Israel tidak punya pilihan selain melenyapkan Hamas. Sebab negara itu khawatir jika militan Palestina kembali membuat serangan besar di kemudian hari. Israel kembali menghadapi ancaman rudal saat gencatan senjata diberlakukan di Gaza. Ancaman kali ini datang dari Lebanon yang menembakkan rudal menuju Haifa pada Sabtu dini hari. Militer Israel mengatakan rudal dari Lebanon berusaha menargetkan pesawat militernya yang sedang diuji coba di Haifa. Namun, rudal tersebut berhasil ditembak jatuh sebelum menyeberangi wilayah Israel. Gema ledakan kuat kemudian terdengar sekitar pukul 2:45 waktu setempat di wilayah Teluk Haifa. Namun, peringatan Komando Front Dalam Negeri tidak diaktifkan sebagai respons atas serangan tersebut. Jet tempur Israel justru langsung menyerang balik infrastruktur milik Hizbullah di perbatasan. Israel percaya rudal yang nyaris menghantam jet tempurnya ditembakkan oleh militan tersebut. Sebelumnya, pada Rabu 22 November, Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati gencatan senjata di Gaza. Meski pada dasarnya militan tersebut tidak termasuk pihak yang menandatangani kesepakatan. Hingga saat ini Hizbullah belum memberikan komentar terkait serangan rudal yang menargetkan Haifa, Israel Utara. Kapal milik pengusaha Israel kembali menjadi target serangan saat gencatan senjata di Gaza sedang berlangsung. Kali ini kapal yang diserang adalah milik Idan Ofer, salah satu orang terkaya di Israel. Menurut pejabat Pentagon, kapal CMA-CGM SMI diserang drone saat berlayar di Samudra Hindia Jumat pagi. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada kapal, namun seluruh awaknya dipastikan selamat. Pentagon percaya serangan itu didalangi oleh Iran karena drone teridentifikasi berjenis Shahid 136. Dilansir Al Arabiya, CMA-CGM adalah pengirim barang besar yang berbasis di Perancis. Sementara SMI dimiliki oleh Eastern Pacific Shipping yang berbasis di Singapura. Ini merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Israel Idan Ofer. Perusahaan tersebut mengoperasikan lebih dari 210 kapal bulk, kapal kontainer, dan kapal tanker minyak mentah. Selain sebagai bos kapal, Idan Ofer juga merupakan pemilik 51% saham Israel Corp.
Kemudian, ia juga memiliki 30% saham di tim sepak bola Spanyol Atletico Madrid, serta 85% saham klub sepak bola Portugal FC Famalicão. Pada tahun 2023, harta kekayaannya mencapai 14 miliar dolar atau sekitar 217 triliun rupiah. Dewan Kota Barcelona sepakat untuk menangguhkan hubungan dengan Israel pada Jumat 24 November. Penangguhan ini berlaku sampai ada gencatan senjata permanen di Gaza dan sampai Israel menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina. Dilansir Anadolu Agency, deklarasi penangguhan hubungan dengan Israel diajukan oleh partai sayap kiri Barcelona En Comú yang dipimpin Colau. Kemudian juga didukung oleh Partai Sosialis pimpinan Colponi, serta Partai Separatis sayap kiri ERC. Deklarasi tersebut mengutuk semua serangan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel. Anggota penting pemerintah nasional Spanyol lainnya juga telah menyerukan negara tersebut agar memutus hubungan dengan Israel secara permanen, termasuk mantan menteri dan anggota parlemen saat ini, Ione Belarra. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melakukan perjalanan ke Israel dan Palestina untuk bertemu dengan rekan-rekan lokalnya pada Kamis kemarin. Di sana, ia mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan Hamas 7 Oktober dan menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan. Sánchez kemudian mendesak Israel untuk menghormati nyawa warga sipil dengan segala cara. Ia mengatakan bahwa jumlah kematian warga sipil tidak dapat diterima. You may recall when we did the G20 a little while ago, I was able to get a resolution, a statement passed through there saying we're going to build a rail. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menduga bahwa dirinya menjadi alasan bagi Hamas menyerang Israel. Sebab Hamas mengetahui jika Amerika sedang bekerja dengan Arab Saudi untuk mengakui keberadaan Israel di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Biden kepada awak media pada Jumat 24 November. Ia memang tidak dapat membuktikan bahwa alasan Hamas menyerang Israel adalah dirinya. Namun menurut Biden, Hamas tahu jika Amerika sedang bekerja sama dengan Arab Saudi dan pihak lain untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. Resolusi perdamaian yang dimaksud adalah mengakui negara Israel dan keberadaan Israel. Biden melontarkan ucapan tersebut setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Jumat pagi. Ia memuji diplomasi ekstensif Amerika Serikat, termasuk panggilan telepon yang ia lakukan dari ruang oval yang berhasil menghentikan sementara pertempuran di Gaza. Adapun dalam gencatan senjata ini, Hamas setuju membebaskan 50 sandera dengan imbalan 150 warga sipil Palestina yang ditahan di penjara Israel. But I believe one of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist. You may recall when we did the G20 about a little while ago, I was able to get a resolution, a statement passed through there saying we're going to build a railroad from Riyadh all the way through the Middle East into Saudi Arabia, Israel, etc., and all the way up to Europe. Not the railroad, but it would be an underground pipeline and then railroad. The whole idea is there's overwhelming interest, and I think most Arab nations know it, in coordinating with one another to change the dynamic in their region for longer-term peace. And that is what I'm going to continue to work on. Thank you all very, very much. I appreciate it. Sebuah kapal kargo milik pengusaha Israel diserang oleh drone di Samudra Hindia pada Jumat pagi. Padahal sebelumnya, sistem pelacak otomatis kapal tersebut sudah dimatikan. Menurut pejabat Pentagon, kapal CMA-CGM SMI diserang oleh drone buatan Iran saat melewati Laut Arab. Meski sempat menyebabkan kebakaran, seluruh awak kapal dipastikan selamat. Pentagon tidak menjelaskan jenis barang apa yang diangkut serta negara tujuan kapal. Namun, menurut data dari marinetraffic.com, sistem pelacak otomatis kapal tersebut sudah dimatikan sejak Selasa kemarin, tepatnya ketika meninggalkan pelabuhan Jebel Ali di Dubai.
Seharusnya kapal tetap mengaktifkan sistem pelacak otomatis untuk alasan keamanan. Namun awak kapal diduga mematikannya karena telah mengetahui adanya ancaman. Saat ini, Pentagon masih melakukan pemantauan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebagai informasi, CMA CGM adalah pengirim barang besar yang berbasis di Perancis. Sementara SMI dimiliki oleh Eastern Pacific Shipping yang berbasis di Singapura. Ini merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh salah satu orang terkaya di Israel, Idan Ofer. Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas memberikan dampak buruk. Bahkan Israel juga mulai sekarat meski masih gencar meluncurkan serangan. Menurut Kementerian Keuangan Israel, pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan hanya mencapai 2% pada tahun 2023. Dilansir dari Reuters pada Minggu 26 November, pertumbuhan ekonomi Israel turun menjadi 2%, padahal proyeksi sebelumnya sebesar 2,7%. Untuk tahun 2024, Kementerian memperkirakan angka tersebut akan kembali turun menjadi 1,6%. Menurut Kementerian, kemerosotan pertumbuhan ekonomi itu merupakan dampak dari perang dengan Hamas. Oleh karena itu, apabila perang akan tetap berlanjut, maka pemulihan di tahun 2025 juga semakin lambat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi stagnan hanya mencapai 0,2%. Sebelum pecahnya konflik, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2023 awalnya direncanakan mencapai 3,4%. Namun dampak perang diprediksi menyebabkan penurunan sebesar 1,4 poin persentase. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.